Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid As-Safir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat dapat melangkahkan kaki kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menunaikan salat subuh, dan sekaligus kita semua di sini sama-sama ingin mendalami dan mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Tentunya menjadi kegiatan yang sangat mulia dilaksanakan di dalam rumah Allah, sekaligus mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala merupakan majelis yang sangat mulia yang banyak dihampiri atau didatangi serta didoakan oleh para malaikat, sebagaimana yang kita ketahui di dalam hadis Nabi bahwasanya para malaikat sangat suka dengan hamba-hamba Allah yang duduk di rumah Allah mengingat Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mendalami dan mentadaburi ayat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk kesempatan ini kita meneruskan tafsir surat Al-Waqiah yang sudah dipelajari dan dibahas, dikaji beberapa kali pertemuan, dan insyaallah masih kita lanjutkan di ayat yang ke-13 insyaallah. Namun sebelumnya mari sama-sama kita ulang sedikit beberapa ayat yang sudah dikaji sebelumnya, yaitu yang pertama kita coba untuk menyampaikan dulu bahwa surat Al-Waqiah ini diturunkan atau termasuk kategori surah Al-Makkiyah, surat Makkiyah. Makkiyah artinya adalah manuzilat qablal hijrah, turunnya sebelum hijrah. Turunnya sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripada hadis Nabi yang menjelaskan tentang keunggulan, keagungan surat ini adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar dengan kalimat, ya Rasulullah, qad shibta, ya Rasulullah, kenapa ubanmu bertambah? Uban Rasulullah bertambah. Jadi sahabat Nabi itu sampai jumlah uban Nabi Muhammad aja kok tahu gitu jumlahnya. Luar biasa ta'aruf, perkenalan persaudaraan yang mereka bangun bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya warna kulit Nabi yang mudah dilihat, bukan hanya tingginya Nabi, bukan hanya perawakannya Nabi, bukan hanya pakaian Nabi, tetapi sampai jumlah uban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa dihitung oleh sahabat Nabi. Maka di dalam riwayat disebutkan jumlah uban Nabi itu tidak kurang dari 14 uban. Berarti menunjukkan tingkat kebugaran dan kebugaran Rasulullah itu sangat ideal sehingga beliau ini sehat fisik, sehat mental, sehat pikiran dan seterusnya. Karena di antara penyebab uban itu bertambah selain karena faktor keturunan dan lainnya, ada faktor karena beban amanah, amanah dan beban serta
tingkat kekhawatiran yang sangat tinggi itu membuat uban bertambah. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan salah satu sebab yang membuat uban Nabi Muhammad ini bertambah bukan masalah dunia, nggak apa-apa. Ya, kalau masalah dunia ya mungkin ini tidak akan terjadi untuk diri Rasulullah, kecuali kita ya di zaman sekarang ini atau selain Nabi Muhammad SAW boleh-boleh aja uban bertambah karena dunia, karena kita memang nggak bisa menghindarkan dunia ini, dan memang dunia itu ya sebagai ujian untuk kita semua. Ya, ada saatnya kita diuji dengan harta, ya ada saatnya diuji dengan keluarga, ya ada saatnya diuji dengan jabatan, ya diuji dengan misalnya lingkungan, diuji dengan apapun. Tidak ada manusia di permukaan bumi ini ya tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bilang orang yang kita anggap senang itu nggak diuji, semuanya diuji. Ya, semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar imannya. Jadi nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala ya menguji seseorang itu ya tidak sesuai dengan kadar imannya. Dan yang paling tinggi ujian hamba kepada manusia itu, ujian Allah kepada hamba adalah ujian para nabi dan rasul. Ya, tidak ada yang bisa menandingi ujiannya, beratnya ujian para nabi dan rasul, karena yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah nabi dan rasul. Dan sebaik-baik nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berarti kesimpulannya yang paling tinggi ujiannya Nabi Muhammad. Ya, yang paling tinggi ujiannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para ya nabi dan rasul yang lainnya. Ya, makanya nabi dan rasul itu termasuk tingkatan pertama di surga. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim, ya ghairil maghdubi alaihim, itu siratal ladzina an'amta alaihim itu ditafsirkan oleh tafsirnya, penjelasannya ada dalam surat yang lain, yaitu minan nabiyyin. Ya, minan nabiyyin, wah yang pertama kan nabi, para nabi ya, minan nabiyyin. Jalan yang benar itu minan nabiyyin. Ya, wasiddiqin, dan orang-orang yang siddiq. Ya, siddiq ini bukan hanya jujur dalam perkataan tapi dalam perbuatan. Ya, keimanannya yang tinggi, sehingga salah satu dari nama sahabat Nabi disebut Siddiq, Abu Bakar Siddiq, dan itulah sahabat Nabi yang paling tinggi imannya. Ya, atau manusia nomor 2 lah saya bilang ya. Setelah Nabi Muhammad SAW adalah ya Nabi Abu Bakar Siddiq. Ketika ditanya tentang iman Abu Bakar, ya Rasulullah mengatakan iman Abu Bakar itu ya jika ditimbang dengan imannya seluruh umat, seluruh manusia, ya maka iman Abu Bakar lebih berat dari imannya manusia. Masya Allah. Ya, iman satu orang Abu Bakar itu tidak sama dengan seluruh iman semuanya manusia. Ya, bahkan lebih berat lagi dia katanya. Makanya Abu Bakar itu bisa mendampingi Nabi. Ya, bisa mendampingi Nabi itu nggak gampang. Ya, karena waktu itu banyak godaannya. Ya, bisa mendampingi Nabi, bisa bisa berkorban. Ya, bahkan satu-satunya sahabat Nabi yang bisa mengorbankan hartanya semuanya itu hanya Abu Bakar. Ya, yang lainnya ada yang setengah hartanya, yang ada lagi yang seperempat, dan ada yang sepertiga. Nah, seperti itu. Ya, kalau ada di zaman sekarang ini semua harta itu luar biasa lah. Ya, tapi mungkin definisi mengorbankan semua harta itu kan artinya semua hartanya ya, bukan yang disimpan di dalam bank misalnya, kemudian tanah yang belum terjual itu belum, enggak, itu harusnya masuk semua. Abu Bakar itu semuanya, mulai dari tanahnya kalau ada, ya ternaknya kalau ada, ya kemudian termasuk juga ada depositonya, kemudian semuanya harta itu habis semua. Ya, dari nol lagi dia gitu, dari nol lagi. Tapi Allah ya karena siddiq itu kan keyakinannya antara iman dan keyakinannya imannya itu sama amalnya kan seimbang, sehingga Allah SWT akan menggantikannya langsung. Tingkat keikhlasannya dan keyakinannya itu betul-betul full dan utuh gitu. Jadi nggak setengah-setengah.
nggak ada ternodai gitu niatnya. Seperti itu. Makanya ya, ketika dia Abu Bakar menginfakkan hartanya, ya, beberapa hari setelah itu langsung ada lagi harta yang lain datang, min haitsu la yahtasib, ya, dari jalan yang tidak diduga-duga datang lagi yang lain, begitu. Ya, adapun yang lainnya itu rata-rata semuanya di bawah Abu Bakar, ada yang setengah, ya, ada yang sepertiga, ya, ada yang seperempat dan lain-lainnya. Ya, walaupun dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW mewasiatkan kepada seorang sahabat yang mau meninggal, maksudnya dia sudah tua, sudah punya maksudnya melihat kondisinya mungkin ya sudah umur udah uzur begitu ya. Ada anak yang ditinggalkannya, terus dia ditanya, ya apakah saya seperti Abu Bakar aja gitu semuanya gitu. Tapi Rasulullah mengatakan kamu nggak sanggup kayak Abu Bakar karena beda level imannya. Ya, Rasulullah sangat tahu. Itulah salah satu daripada keberhasilan Rasulullah dalam mendidik sahabatnya menjadi seorang guru yang mulia, ya, menjadi guru yang ideal, mengetahui kondisi objek dakwahnya, ya, mengetahui kondisi murid-muridnya atau sahabat-sahabatnya. Ya, jadi akhirnya ya sahabat ini minta setengah, kata Rasulullah nggak usah, kamu nggak cocok setengah. Ya, ya. Terus setelah itu akhirnya dia minta sepertiga aja lah. Ya, sepertiga aja hartanya diinfakannya, sisanya untuk keluarganya. Sepertiga dari semua ya, sepertiga dari total semua. Jadi kalau misalnya ada 1 miliar berarti ya 350 juta yang harus diinfakannya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu. Ya, sepertiga kata Rasulullah cocok untukmu. Ya, wassulusu kasir, ya, dan sepertiga itu cocok untukmu. Ya, cukup untukmu begitu. Wassulusu kasir itu menjadi kaedah, ya. Jadi kalau misalnya seseorang itu ingin berinfak, ya cukuplah sepertiga gitu. Karena dia masih memiliki keluarga, punya anak dan seterusnya. Ya, jadi cukuplah ini menjadi pedoman ya umat Islam. Ya, kalau memang ada yang mau kayak Abu Bakar dan lainnya ya silakan aja. Ya, silakan aja karena masalah ini kan masalah keikhlasan ya, seperti itu. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada kepada Rasulullah, kenapa ubanmu bertambah ya Rasulullah? Ya, maka Rasulullah mengatakan sayyabatni hudun. Ya, jadi yang membuat bertambah itu bukan karena dunia. Ya, tapi tidak apa-apa seseorang itu bertambah ubannya karena akhirat gitu ya, karena memikirkan akhiratnya. Ya, apalagi Rasulullah kan ya, sayyabatni hudun. Yang pertama, ya Rasulullah itu bertambah ubannya karena adanya surah Hud. Ada satu ayat yang membuat Rasulullah itu ya merasa takut dan mengevaluasi dirinya. Ya, mampu nggak mengamalkan ayat ini gitu kan ya, yaitu ayat tentang istiqomah. Ya, terus baru Al-Waqiah. Ya, baru yang kedua, yang selanjutnya adalah surat Al-Waqiah, ya, Al-Mursalat sama surat Am-Yatasaalun sama surat Idza Syamsu Kuwirat. Ada 4 surat berarti. Sayyabatni hudun. Ya, hudun wa akhwatuha dalam ayat yang lain, dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, ya, telah telah bertambah ubanku karena surat Hud dan kawan-kawannya. Ya, dan kawan-kawannya apa itu? Yaitu surat Al-Waqiah dan surat Al-Mursalat dan surat Am-Yatasaalun dan surat Idza Syamsu Kuwirat. Ya, jadi berarti ada 4 surat. Ya, ada 4 surat, ya, surat Hud, Al-Waqiah, Al-Mursalat, ya, Am-Yatasaalun dan Idza Syamsu Kuwirat. 5 surat, mohon maaf. Ada 5 surat. Nah, maka dalam surat Al-Waqiah ini, ya, dan surat Al-Mursalat serta Am-Yatasaalun ini dan Idza Syamsu Kuwirat itu ada apa rupanya? Ya, maka di sini paling banyak berbicara tentang surat Al-Waqiah ini tentang tentang hari kiamat. Ya, tentang tentang bagaimana hari kiamat terjadi, ya, tentang kiamat itu seperti apa. Ya, membuat orang beriman ini takut masuk neraka gitu. Jadi takut masuk neraka itu menambahkan iman. Jadi takutnya karena sesuatu yang dia khawatir bahwa dia tidak jadi masuk surga. Jadi akhirnya bertambah ya ubannya.
Ya, bertambah ubannya karena hari kiamat. Nah, begitu. Baik, maka salah satu daripada hadis Nabi tentang ya keagungan ayat ini atau surat ini adalah ya ada di dalam ya hadis yang sudah dibacakan tadi, hadis riwayat Imam Tirmizi langsung ini ya Abu Bakar yang bertanya. Ya, berikutnya dalam surat Al-Waqiah ini yang ayat yang ke-10 ya atau ayat yang ke-7 ya, mulai ayat yang ke-7 itu wa kuntum azwajan salasah, sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya nanti pada saat kita semua manusia ada di dalam mahkamah keadilan Allah Subhanahu wa taala ya, dikumpulkan di mahsyar ya, dikumpul di mahsyar semuanya itu sesuai dengan ya kadar imannya, sesuai dengan levelnya nanti. Jadi kumpulan manusia di sana itu nanti ya ada yang klasternya, klaster sebelah kanan, ada yang klaster sebelah kiri, ada yang di tengah. Ya, jadi semuanya itu nanti dikumpulkan sesuai dengan kadar imannya atau sesuai dengan amal solihnya di dunia. Ya, di sana nanti dikumpulkan dan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diputuskan, divonis ya masuk surga atau masuk neraka. Ya, seperti itu. Semuanya dikumpulkan. Wa kuntum azwajan salasah. Semuanya kata Allah, semuanya kamu ya wahai manusia azwajan salasah. Ya, nanti di sana itu ada temannya, ada posisinya di mana? Ada yang di tengah, ada yang di kanan, ada yang di kiri. Kanan apa maksudnya? Ya, kirinya mana dan tengahnya mana? Yaitu kirinya arasy. Ya, kirinya arasy, kirinya singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau posisinya itu ketika posisi misalnya untuk masuk surga di tengah, ya di tengah lah, maka sejajar dengan yang di tengah. Maka kanannya apa? Kanan surga yang tadi, surga yang pertama kali ya dijumpai oleh ya seluruh manusia. Maka kirinya siapa? Kirinya surga itu. Maka kanan, kiri, sama tengah itu semua dikumpulkan sesuai dengan tempatnya. Ya, tidak ada yang bisa pindah ke sana. Nggak ada yang bisa pindah ke kanan atau ke kiri atau ke tengah ya, karena sudah ditentukan semuanya. Maka dalam ayat ini dijelaskan ya fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Ya, maka yang pertama disebut namanya maimanah. Ya, ashabul maimanah yang posisi yang kanan. Ya, grup kanan. Ya, wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Ya, nanti dalam ayat ini nanti kita akan tahu sendiri. Dalam surat ini akan tahu sendiri ashabul yamin itu yang mana, nanti ada penjelasannya di ayat-ayat berikutnya. Tapi saya sampaikan di sini bahwasanya ashabul maimanah itu kumpulan para umat dari umat Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, yaitu semuanya ada di sebelah kanan. Ya, secara umum standarnya ada di sana yang mereka masuk surga. Ya, adapun ashabus shimal atau mas'amah itu adalah mereka orang-orang kafir ya, mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya setelah dapat kebenaran ya, baik dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, umat Muhammad maksudnya sampai hari kiamat ya, bahkan termasuk orang Islam yang masuk neraka. Karena dalam akidah Ahlussunnah orang Islam itu semuanya ya masuk surga, tetapi ada yang transit dulu ya ke neraka. Ya, ini masuk di ashabus shimal, ashabul mas'amah. Ya, terus ada lagi was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Yang di tengah itu as-sabiqun as-sabiqun. Ya, as-sabiqun as-sabiqun ini orang-orang yang pilihan. Ulaikal muqarrabun itu sangat dekat dengan surga posisinya. Sudah di tengah dan dekat posisinya. Maka di sini di dalam ayat ini, dalam ayat berikutnya ya kita akan cermati bahwasanya Allah ingin menjelaskan siapa itu as-sabiqun. Ya, maka as-sabiqun itu adalah ya mereka sullatum minal awwalina wa qalilun minal akhirin. Ya, mereka yang masuk di tengah ya itu adalah yang pertama kita pastikan itu umat Islam semuanya. Maksudnya umat Nabi Muhammad. Kalau tadi yang di kanan itu adalah umat Nabi Nuh, umat Nabi Adam atau umat Nabi Isa yang beriman, itu masih ada di kanan ya, atau umat Nabi Muhammad juga masih ada di kanan. Tapi kalau di sini ini spesial, yaitu ya umat
Nabi Muhammad yang spesial. Mana dia? Yaitu sullatum minal awwalin, yaitu mereka sangat banyak dalam firman Allah ini sangat banyak adalah mereka umat Nabi Muhammad yang pertama. Disebut namanya salafus solih namanya. Ya, yaitu sahabat Nabi, ya, tabi'in dan tabi'in. Makanya Nabi Muhammad SAW dalam hadis disebutkan khairul quruni qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah zamanku. Ya, masaku, yaitu masa Nabi Muhammad. Masih ada di situ ada sahabat Nabi, ya. Nah, itu namanya ya masa yang pertama, generasi pertama. Ya, makanya generasi pertama ini banyak kelebihannya. Yang pertama, ya mereka itu bersih. Ya, setelah masuk Islam, mereka itu kembali seperti fitrah, sehingga mereka itu mudah menghafal. Abu Hurairah mudah menghafal, ya, dengar langsung hafal. Ya, sahabat Nabi pas saat sholat, ya, dengar ada bisikan di belakangnya, kan, di belakangnya ada bisikan pas saat sholat. Kemudian setelah itu dia sholat, assalamualaikum, ditengoknya nggak ada orangnya, tapi dia disampaikannya kepada Rasulullah bahwa ada orang yang membisikkan aku doa, ya, doa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah mengatakan bahwa itu bukan manusia, itu adalah malaikat mengajarkanmu, gitu. Itu kok bisa dihafalnya langsung, gitu kan, ya, seperti itu. Dan banyak sahabat Nabi semuanya hafal, hampir semua hafal, gitu. Ketika mereka dengar Al-Qur'an hafal, ya kan? Nah, ketika dengar hadis Nabi mereka hafal. Ya, walaupun waktu itu cara membedakannya Al-Qur'an ditulis, ya, di dalam di kulit-kulit supaya dibedakan antara hadis dengan Al-Qur'an, ya. Jadi supaya membedakan Al-Qur'an dengan hadis, maka Nabi pada saat itu Nabi Muhammad mengarahkan, ya, Al-Qur'an ditulis tapi untuk hadisnya nggak usah ditulis, tapi dihafal aja, dan hafal semuanya mereka. Setelah wafatnya Rasulullah pun tetap hafal, dan mereka turunkan kepada para muridnya, disebut namanya tabi'in, generasi kedua. Kemudian selanjutnya tabi'in seperti misalnya, ya, yang bernama Sa'id bin Al-Musayyib, ya, itu luar biasa, ya. Sa'id bin Jubair, yang Sa'id bin Jubair ini muridnya Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas ini sahabat Nabi yang paling lama, yang tua, yang lama, yang panjang umurnya, ya, banyak mengajarkan ilmu kepada para tabi'in, termasuk namanya Sa'id bin Jubair, ya, seperti itu. Ya, Sa'id bin Jubair ini termasuk sahabat Nabi yang pada waktu itu dia berada pada posisi, ya, posisinya itu di Kufah atau di daerah Irak waktu itu, karena setelah Utsman bin Affan, ya, wafat. Mohon maaf saya panjangkan sedikit sejarahnya, ya, biar di sini ada nuansa sirahnya atau sejarahnya. Ya, Utsman bin Affan wafat, ya, maka waktu itu, ya, Ali bin Abi Thalib kan posisinya, ya, menjadi seorang gubernur, ya, atau orang nomor 2 setelah Utsman bin Affan, ya, karena Ali bin Abi Thalib sudah memiliki banyak hubungan yang kuat, ya, di Irak. Maka setelah itu khalifah yang keempat ini, ya, Ali bin Abi Thalib pun, ya, di situ menjadi khalifah. Walaupun memang dalam sejarah, ya, beberapa sahabat Nabi yang lainnya itu berselisih tentang kebijakan Ali bin Abi Thalib, ya, tidak membunuh atau tidak mengkosos yang membunuh Utsman bin Affan, ya, seperti itu. Makanya muncullah perbedaan pendapat para sahabat Nabi, ya, termasuk Aisyah radhiyallahu anha, ya, dengan sahabat yang lain, ya, satu kubu, ya. Akhirnya perbedaan ini sebenarnya bukan dari mereka yang membawa perang, ya. Perang Siffin dan perang Jamal, ya, yang kita tahu dalam sejarah itu sebenarnya ada provokator yang muncul, yaitu dari benih-benih, ya, Al-Khawarij, ya. Al-Khawarij itu, ya, asal usulnya sebenarnya dari awal itu sudah ada di zaman Nabi Muhammad, ya, yaitu dari negeri Yaman, namanya Zul Khuwaisirah, yaitu seorang sahabat Nabi yang membangkang Nabi,
ya pada saat itu Nabi Muhammad membagikan harta rampasan perang kepada para muallaf, ya, para muallaf saja, tidak dibagikan kepada para sahabat Nabi yang lain. Ya, pada hakikatnya ini kan ilham. Allah berikan ilham kepada Nabi Muhammad. Jadi bukan keputusan Nabi Muhammad, tapi memang sudah diarahkan Allah. Ya, tapi sahabat Nabi itu semuanya ya samina wa ta'na, kami taati Allah, kami taati dan kami dengarkan ya Rasulullah. Tetapi ada seorang sahabat Nabi namanya Zulkhuwaisirah ini, ya, yang membangkang, yang mengatakan kamu enggak adil ya Rasulullah. Ya, akhirnya Umar bin Khattab pun marah, mau memukulnya, membunuhnya misalnya. Tapi Nabi Muhammad ya melarangnya, dan kata Nabi Muhammad nanti dari grup dia ya akan ada ya sahabat, akan ada benih-benih ya orang-orang yang akan tidak mentaati ya kepemimpinan ya pada zaman seterusnya, yaitu muncullah ya namanya Khawarij di zaman Utsman sudah ada, ya, terus baru lebih parah lagi zamannya di Ali bin Abi Thalib. Disitulah sebenarnya ya titik permasalahannya, sehingga Khawarij ini ya memprovokator ya, sehingga akhirnya peranglah antara dua sahabat Nabi katanya kan. Pada hakikatnya yang perang itu kan ya bukan sahabat Nabi. Ya, bukan sahabat Nabi. Yang perang itu pada hakikatnya adalah ya orang-orang yang menjadi pengikutnya sahabat Nabi, kan begitu. Ya, karena di dalam sejarah yang benar, yang sahih ya sebenarnya setelah itu pun ya jangan sampai nanti kita salah paham ya, karena yang namanya sahabat Nabi itu kan semuanya masuk surga. Ya, yang nama-nama yang disebutkan itu kan semuanya masuk surga, udah dijamin masuk surga kan, ya begitu. Nah, kok bisa seperti ini terjadi? Itu namanya kehidupan. Kehidupan itu bisa jadi di awal penuh dengan tantangan, penuh dengan ujian, ya penuh dengan ada kesalahan, ya bahkan kesalahan yang memuncak. Tapi nanti pada akhirnya mereka baik lagi. Nah, karena buktinya sudah kita buktikan dalam sejarah yang benar bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha itu ya bertaubat. Aisyah itu bertaubat dan sedih dan menangis. Ya, pada saat Aisyah itu sudah masuk di dalam area ya perang Siffin itu ya atau perang Jamal itu, maka pada saat itu Aisyah mengendarai kendaraan yang sudah dimaklumi bahwa pada waktu itu ya Aisyah punya kendaraan khusus ya yang tertutup ya. Buktinya kita bisa buktikan dalam sejarah bahwasanya yang berperang tadi itu ya, dua kubu yang berperang itu dua-duanya kok menyerang Aisyah gitu. Seharusnya satu ya, kok menyerang Aisyah ya. Panah mereka itu ya tertancap semua ke kendaraan Aisyah ya, kendaraan Aisyah kok tertancap semua dari semua arah. Kenapa kok nggak satu aja gitu? Kenapa kok nggak dari pengikut Ali aja yang mengarahkan anak panahnya ke Aisyah? Tapi kok kenapa yang pengikut Aisyah juga ikut ke situ? Itu menunjukkan bahwa itu bukan sebenarnya, itulah asli daripada permasalahan ini adalah mereka sebenarnya ingin ya namanya Ali bin Abi Thalib sama Aisyah itu harusnya hilang aja. Mereka yang memimpin Khawarij namanya. Mereka yang memimpin. Mereka yang menjadi pemimpin ya di setelah itu. Nah, itu buktinya. Tapi setelah Aisyah tahu ya rupanya pengikutnya sendiri pun ya berkhianat kepada dia, akhirnya Aisyah itu langsung ya keluar ya, mari kita memerangi orang-orang yang memerangi Utsman dan Ali bin Abi Thalib, kan begitu. Langsung nangis Aisyah, langsung bertaubat Aisyah ya pada waktu itu. Maka setelah itu selesai peperangan, udah selesai ya. Tapi masalahnya kan namanya manusia kan nggak semuanya ya bisa memahami kondisi pada waktu itu ya. Ini contoh sederhana ya. Jadi semua sahabat Nabi itu ya, sahabat Nabi yang digolongkan as-sabiqun terutama yang dari Makkah ya dari Makkah itu semua mereka hijrah itu yang pertama, karena paling banyak ya disebutkan Nabi menjadi ahli surga itu ya as-sabiqun ya, termasuk yang ikut perang Badar. Bahkan Nabi Muhammad menyebutkan 10 nama sahabatnya, 10 yang dijamin masuk surga. Itu namanya langsung satu-satu namanya disebutkan. A, B, C-nya ada namanya langsung.
ya definitif namanya. Tapi ada juga nama sahabat Nabi itu yang disebutkan tidak disebutkan namanya, tapi disebutkan golongannya, golongan ahli Badar, golongan ini, syuhada Uhud dan seterusnya. Itu semuanya disebutkan Nabi, tapi nggak disebutkan namanya, disebutkan golongannya, disebutkan grupnya. Grup ini masuk surga. Itu termasuk ya, itulah dia disebut sullatu minal awalin. Ya, sullatu minal awalin, banyak di antara yang ikut dalam di pertengahan ini, karena posisi yang paling duluan masuk surga ada di tengah. Ya, di tengah. Sullatu minal awalin, yaitu mereka orang-orang yang disebut namanya ya orang-orang generasi awal, ya khairul quruni qarni, sebab baik masa adalah masaku, ya kemudian masa yang setelahnya itu para tabi'in, dan selanjutnya adalah masa yang selanjutnya disebut namanya tabi'in, ya seperti itu. Karena mereka yang banyak pengorbanannya dalam Islam, ya mereka yang membawa Islam ini, mereka yang menghafalkannya, mereka yang menurunkannya, ya maka mereka menurunkannya, mereka yang betul-betul menjaganya seterusnya sampai akhirnya dihimpun ya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, maka Imam Bukhari pun belajarlah kepada ya tabi'in atau tabi'in dan seterusnya. Ya, makanya di sini kita ya bisa menyimpulkan bahwa sullatu minal awwalin itu adalah mereka yang generasi awal yang pertama. Terus apalagi kata Allah dalam Al-Qur'an, wa qalilum minal akhirin, ya. Kalau tadi mayoritas dari as-sabiqunul awalun, tapi insyaallah umat akhir zaman ini juga ikut wa qalilum minal akhirin, yaitu qalil, sedikit juga, ya sedikit, kita nggak tahu sedikitnya berapa ya berapa persen dari itu semuanya. Pokoknya di sini disebutkan sedikit ada ya umat yang di akhir zaman, umat yang Muhammad di akhir zaman ikut. Siapa itu orangnya? Ya, maka mereka itu adalah dalam hadis yang lain disebutkan sab'una alfan, yaitu lebih kurang 70.000 umatku itu masuk surga tanpa hisab masuknya. Itu dalam hadis yang lain disebutkan siapa itu mereka. Ada lagi tafsirnya, yaitu mereka ya secara akidahnya benar, lurus ya. Terus bahkan ada lagi kategori yang mereka itu nggak suka minta ruqyah, sampai seperti itu. Ya ada ada hadis yang lain ya tidak minta ruqyah. Berarti apa? Maksudnya ini bukan posisinya orang itu nggak minta ruqyah. Maksudnya begini, posisinya betul-betul kuat imannya gitu. Kuat imannya ini sebenarnya menjadi simbol ya, atau menjadi dasar bahwasanya iman kuat itu yang akan iman kuat, akidah lurus, ya kan? Kemudian berusaha ya tidak menodai imannya dengan hal-hal yang haram ya, apalagi syirik misalnya. Itulah nanti mereka yang masuk dalam kategori sab'una alfan, yaitu mereka masuk surga pertama kali masuk surga, yaitu mereka ya yang masuk 70.000 ya, umat 70.000 orang ini ya masuk surganya ya tanpa hisab, ya seperti itu. Maka di sini kita bisa ambil ya kesimpulan ya di dalam ya kisah, dalam peristiwa atau dalam ya ketika Allah Subhanahu wa taala ya mengumpulkan seluruh manusia ya, di sana nanti ada tiga wa kuntum azwajan salasah, ya ada tiga salasah, ada tiga ya posisi ya. Yang pertama tadi di sebelah kanan ini umum yang masuk surga ya, mulai dari Nabi Nuh ya, Nabi Adam maksudnya, sampai hari kiamat. Kemudian yang kedua adalah bagian kiri ya, yang ketiga adalah ya yang di tengah. Ya, yang tengah itu disebut namanya as-sabiqun ya, as-sabiqun ulaikal muqarrabun ya, dekat. Nah, tengah dekat ke surga, seperti itu. Dalam hadis yang lain juga ya disebutkan ketika kita memahami yang di tengah ini memang benar umat Nabi Muhammad ya, bukan umat yang lain, karena ada hadis yang lain juga menyampaikan ya masalu ummati masalul mator ya. Yang pertama disebutkan di sini, sesungguhnya perumpamaan umatku ini kayak seperti hujan ya. Ini pujian Nabi ya, Nabi memuji kita sebagai umat Islam ini ya, yang hidup di akhir zaman ini ya, masalu ummati masalul matar ya, sesungguhnya ya masalul ummati ya mislul matar, yaitu perumpamaan umatku ini seperti kayak hujan
Ya, ibarat hujan, la yadri awwaluhu khairun am akhiruhu. La yadri ya awwalahu khairun ya am akhirahu. Ya. Hujan itu apakah yang di awal atau yang di akhir yang bermanfaat? Ya. Maka kata Nabi, nggak ada yang tahu. Hujan yang mana yang bermanfaat? Hujan yang pertama kali turun atau hujan yang terakhir? Nah, ketika ada hujan 2 jam turun, ya hujan itu 1 jam turun, ya di bumi ini, maka nggak ada yang tahu kata Nabi. Begitulah umat ini. Jadi bisa jadi nanti umat yang di akhir pun bisa lebih awal, ya lebih awal, ya, dan dia nanti bisa posisinya sama dengan umat yang di awal, umat yang akhir maksudnya. Misalnya kita anggaplah umat yang awal itu ada 5 abad, ya 5 abad yang di awal, ya walaupun tadi saya sudah mengatakan ya abad yang pertama ini harus didahulukan pasti, yang namanya sahabat Nabi, ya tabiin dan tabiin, ya secara umum ya, walaupun kita tidak tahu juga, bisa jadi nanti ada tabiin yang lambat masuk surganya, ya karena nggak ada jaminan kan kalau tabiin. Kalau sahabat Nabi ini kan mayoritas semua udah ada jaminannya, tapi secara umum ya yang namanya 3 kurun ini atau 3 zaman ini ya insya Allah ya secara umum ya memang mereka semuanya ya soleh-soleh semuanya, karena Nabi Muhammad juga sudah mengatakan begitu. Tapi kan kita nggak bisa memastikan semua kan, karena nggak ada ininya kan, nggak ada hadisnya bahwa semuanya masuk surga gitu kan, nggak ada yang dikatakan semua yang generasi sahabat Nabi, tabiin dan tabiin masuk surga, nggak ada, ya. Nah, seperti itu. Makanya di sini Nabi Muhammad mengatakan masalu ummati mislul matar, ya sesungguhnya umatku ini kayak seperti hujan, ya la yadri awalahu, umatku nggak akan tahu, siapapun nggak ada yang tahu bahwasanya yang paling banyak manfaatnya hujan yang pertama kali turun atau yang di tengah-tengah atau yang terakhir. Artinya apa? Sesuai dengan ya imannya, ya sesuai dengan amal solihnya. Ya, itulah makanya di sini ya Rasulullah mengatakan ya ini termasuk ya tujuan Nabi Muhammad menyebutkan ini apa? Tujuannya adalah sesungguhnya umat Islam ini atau umat Muhammad ini itu asyraf, sebaik-baik umat. Ya, sebaik-baik umat. Ya, apalagi umat yang masuk di tengah tadi itu paling hebat itu ya, paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya duluan masuk surga, ya kemudian termasuk juga paling tinggi derajatnya di surga bersama Nabi Muhammad di Firdaus al-A'la, ya karena mereka agamanya kuat kan gitu kan, agamanya kuat, ya kemudian mereka betul-betul berjuang dalam hidup ini, ya nabinya juga nabi yang mulia kan pasti, nabinya Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Ya itu ya beberapa riwayat yang bisa ya dibacakan yang terkait ya tentang tafsir atau tadabbur ya surat Al-Waqiah yang ayat yang tadi sudah dibacakan, yaitu ya sullatum minal awwalin ya wa qalilum minal akhirin, ya ayat yang ke-13 ini ya sullatum minal awwalin ya wa qalilum ya minal akhirin. Ya, berikutnya para jamaah dirahmati Allah ya Subhanahu wa taala, mereka yang sudah ya masuk surga ini ya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala sururim maudunah, ya yaitu mereka nanti di sana diberikan oleh Allah ya fasilitas, ya diberikan ya dipan, ya dipan tempat istirahat yang maudunah. Apa arti maudunah? Maudunah itu artinya ya diliputi, dihiasi dengan emas. Ya bukan hanya emas aja, banyak di sana permata ya dan seterusnya itu semua ya sehingga bisa bukan hanya bisa dilihat dari luar aja, dalamnya pun kelihatan. Ya dalamnya itu isinya apa gitu ya, maudunah itu ya maksudnya dihiasi dengan emas, dengan dengan permata ya, dengan mutiara. Jadi semuanya itu tidak hanya dilihat dari luarnya cantik ya, tidak hanya indahnya bukan di luar aja, dalamnya juga kelihatan. Seperti itu. Ya inilah perbedaan di surga dengan dunia. Ya, terus apa lagi? Ya muttaqiina 'alaiha ya mutaqabilin.
ya muttaqina 'alaiha mutaqabilin, ya ahli surga itu, penduduk ahli surga itu, ya mereka bersandar, ya bersandar duduk manis, ya duduk manis itu, ya mereka di atas kasur ini atau di atas dipan ini mutaqabilin, saling berhadapan. Berhadapan, ya bercanda, berdialog, berbicara, ya pokoknya mereka senang dan bahagia. Ya, terus apa lagi? Yatufu alaihim wildanun mukhalladun, ya dan di sana ada pelayan mereka, pelayan kayak kita misalnya, ya masuk ke restoran misalnya, ya masuk ke sebuah restoran, ya terus di sana dilayani kan begitu. Ya, tapi di sini pelayanannya bukan pelayanan biasa-biasa saja, tapi pelayanan tingkat tinggi, ya. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Ya, di sana mereka dilayani wildan, ya pemuda-pemuda mukhalladun, ya pemuda-pemuda ini, ya yang betul-betul standby, ya tetap, ya tidak pernah putus melayaninya begitu. Jadi bukan misalnya izin saya mau ke belakang, ya izin saya mau izin ke toilet dulu, ya saya ingin mau itu, nggak ada, ya karena penduduk surga itu nggak ada lagi yang BAK BAB, ya seperti itu, ya. Jadi mukhalladun ini bahkan disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwasanya la yukabbiru la yakburuna anha, ya bahkan apakah dengan mereka ini selama-lamanya melayani capek? Nggak ada capeknya, ya nggak capek, nggak berubah posisinya, nggak berubah kondisinya, ya nggak bertambah ubannya, ya karena mereka capek melayani, ya penduduk surga ini, ya terus apalagi mereka tidak bertambah pula usianya, nggak bertambah umurnya begitu, karena di sana itu, ya umurnya manusia itu yang masuk surga itu nggak ada nama nambah, ya nggak ada nama nambah. Makanya ketika Nabi Muhammad ditanya apakah nenek-nenek masuk surga, enggak masuk surga kata Nabi. Ya, ini candanya Nabi, canda yang membuat para sahabat Nabi, ya penasaran gitu kan, ya. Karena enggak ada usia nenek-nenek sana. Ya, enggak ada yang jomblo pun enggak ada juga. Yang ada mereka itu semuanya usianya lebih kurang 33 tahun. Ya, seperti itu. Nah, inilah, ya salah satu daripada, ya keindahan dan keistimewaan surga yang Allah, ya telah berikan kepada para penduduknya. Bi aqwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Ya mereka itu dihidangkan oleh pemuda ini, dihidangkan dengan apa? Dengan akwab. Ya di situ ada cangkir-cangkir yang spesial, wa abariqa, dan juga ada ada teko. Ya, ada ceret atau teko, ya wa ka'sim min ma'in, dan ada gelas-gelas. Dari mana gelas itu semua? Dari mana cangkir itu semua? Apa isinya? Yaitu isinya adalah langsung diambil dari sumbernya. Dari sumbernya apa? Dari ma'in, yaitu dari mata air, dari mata air ma'in namanya. Ya, yang mana mata air ini nggak pernah putus, nggak pernah habis, dan mata air ini mata air yang di situ ada khamar, ada khamarnya. Ya, ada khamarnya. Tetapi khamar di sini, ya tidak seperti di dunia. Ya, perlu kita ketahui bahwasanya khamar yang memabukkan itu, ya baik dari anggur atau yang lainnya, itu ada 4 kategorinya. Dan ini bukan hanya penelitian hari ini, ya ini udah lama disampaikan Ibnu Abbas. Ya, ini termasuk namanya al-i'jazun nabawi. Jadi kalau kita bicara tentang larangan dalam Islam, itu ada hikmahnya. Ya, kenapa dilarang emas, kenapa dilarang sutra, ya kenapa dilarang minum di sana ada lalat, ya hinggap belum kita tenggelamkan. Itu semua ada hikmahnya, dan ketika diteliti ternyata benar gitu. Ternyata benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Termasuk kenapa dilarang minum khamar, karena khamar itu menimbulkan 4 perkara. Yang pertama, ya fil khamri, yang itu arba'u khisal. Yang pertama mabuk, ya asukar, ya yang kedua asuda, pusing kepalanya,
Ya, kalau minum-minum yang memabukkan itu termasuk khamar. Ya, yang ketiga adalah al-qai'u, yaitu apa? Muntah. Ya, yang keempat adalah al-baul, suka kencing. Ya, kalau udah minum-minum memabukkan. Nah, maka 4 hal ini nggak ada di surga. Kalau seandainya seseorang itu misalnya minum khamar minum khamar surga, ya, bukan khamar dunia, ya, meminum khamar surga ini tidak lagi terjadi yang 4 tadi. Nggak ada lagi yang namanya mabuk, nggak ada lagi namanya pusing kepala, ya, tidak ada lagi muntah, nggak ada lagi buang air kecil, nggak ada lagi di sana. Nah, seperti itu. Kalau udah karena di sana beda, ya, sudah hakikatnya sudah berbeda. Nah, makanya khamar haram di dunia tapi halal di akhirat. Ya, semua yang Allah haramkan di dunia, ya, itu kalau disiapkan di sana semuanya sudah halal. Ya, kayak seperti sutra tadi, emas tadi, itu boleh untuk laki-laki. Ya, kemudian apalagi banyak lagi yang lain yang Allah telah haramkan tapi di sana enggak, karena berbeda hakikatnya. Ya, seperti itu. Nah, maka kata dalam ayat ini, karena ini semua yang tadi itu berasal daripada mata air yang di situ ada khamarnya, ya, tapi la yusaddaun, kata Allah, la yusaddauna anha wa la yunzifun, ya, dan mereka pada saat minum itu la yusaddaun, enggak pusing kepalanya. La yusaddaun, kata Allah, enggak pusing kepala mereka, wala yunzifun, ya, dan mereka pada saat, ya, meminum itu, ya, kata Allah dalam surat Al-Waqiah ini, wala yunzifun, dan enggak hilang akalnya. Ya, makanya salah satu daripada tujuan kenapa diharamkan minum khamar, ya, itu salah satunya adalah karena menghilangkan akal. Ya, semua yang Allah haramkan itu karena ada sebabnya. Ya, disebut namanya ad-daruriyatul khams. Ya, kenapa haram? Ya, kenapa haram misalnya mencuri, kan gitu kan? Itu ada sebabnya. Ya, kenapa haram memakan memakan bangkai, atau misalnya kenapa haram pertama Allah jaga harta, itu nggak boleh mencuri. Ya, Allah jaga akal, nggak boleh, ya, nggak boleh meminum yang memabukkan atau minum yang merusak akal, ya, narkoba dan seterusnya, kan, begitu. Ya Allah Subhanahu Wa Taala menjaga keturunan, yaitu ada nikah, kan, begitu. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala, ya, selanjutnya, ya, misalnya Allah Subhanahu Wa Taala dijaga keturunan, karena, ya, maka wajib ada nikah, kan, begitu. Menjaga harta juga sama, ya, terus apalagi menjaga akal juga demikian, seperti itu. Ya, maka dalam hal ini, ya, ketika kita sudah memahami kenapa diharamkan khamar, ya, itu sebabnya, dan di surga pun tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi, sebab itu hilang, ya, hilang sebabnya, ya, akalnya hilang di dunia, tapi di surga enggak hilang akalnya. Wala yunzifun, ya, mereka tidak hilang akalnya, ya, bahkan akalnya semakin segar. Minum khamar di akhirat itu, ya, membuat, ya, lezat, ya, kemudian semakin kokoh, semakin kuat, kan, begitu. Beda dengan yang di dunia, ya, seperti itu. Wala laisaddauna wala yunzifun wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Ya, berikutnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, ya, dan setelah adanya minuman dilayani dengan minuman, dilayani lagi dengan buah-buahan. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun, ya, buah itu juga gampang untuk mereka, ya, ambil, ya, bahkan sebelum dihidangkan pun mereka sudah pilih dulu buahnya. Ya, wa fakihatim mimma yatakhayyarun, ya, jadi bukan misalnya begini, apa yang ada aja lah, begitu, bukan itu maksudnya, bukan apa yang ada aja, ya, tapi dipilih dulu baru dihidangkan, begitu. Nah, ini hebatnya, kan, di surga itu, kan, semua yang kita inginkan itu ada. Nah, kalau di dunia, kan, ya, harus diusahakan dulu, kan, atau paling tidak dilayani apa yang ada aja lah. Yang ada apa? Anggur, yang ada misalnya ada buah pisang, tapi kita pingin mau buah yang lain, itu harus dibeli dulu jauh-jauh, kan, gitu, kan. Nah, di surga enggak, ya, sebelum dihidangkan itu wa fakihatim mimma yatakhayyarun, ya. Jadi dapat buahnya itu, ya, bukan harus
dihidangkan begitu saja, tapi ya dipilih dulu sesuai dengan seleranya, langsung muncul pada saat itu juga. Itu maksudnya. Wa faqihatim mimma yatakhayyarun wa lahmi thayrim mimma yashtahun. Ya, dan juga tambahannya lagi di sini ya dihidangkan juga ya lahmi thayr, yaitu daging, ya dagingnya burung, ya burung yang dipanggang, ya daging yang dibakar misalnya, ya mimma yashtahun. Ya mimma yashtahun itulah yang mereka sukai. Ya, seperti itu. Terus ya walahmi thayrim mimma yashtahun. Di sini disebutkan dalam hadis atau dalam riwayat hadis Imam Ahmad, ya disebutkan ketika Abu Bakar mengatakan ya sesungguhnya ya pada suatu saat ya Rasulullah mengatakan sesungguhnya burung-burung surga itu adalah burung yang paling bagus di dunia, ya bahkan lebih baik lagi dari di dunia. Ya, mereka burung-burung itu semua ya berterbangan ya di pohon-pohon surga. Terus Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, inna hadhihi la tayrun na'imah." Sesungguhnya burung ini pasti burung yang paling enak, katanya Rasulullah. Ya, kata Abu Bakar, bahkan burung itu sangat menikmati di surga sebelum ya burung ini dimakan. Burung itu semuanya sangat merasakan kebahagiaan. Burung itu lebih bahagia daripada di dunia. Ya, kalau kita mungkin merasakan bahwa semua burung bahagia di dunia karena mereka kan bebas ya di alamnya, maka di surga itu lebih nikmat lagi nanti. Jadi bukan hanya manusia yang merasa nikmat di surga, bahkan burung pun ya di sana itu burung itu lebih nikmat lagi, lebih bahagia lagi burung itu di surga ketimbang di dunia, begitu. Maka kata Abu Bakar, kalau di surga itu sudah bahagia, maka Rasulullah mengatakan ketika kamu makan burung, kata Rasulullah, ya maka ya nikmat yang kamu makan ketika makan burung itu lebih hebat daripada bahagianya burung tadi. Lebih nikmat daripada nikmatnya burung itu sendiri, kata Nabi, 3 kali lipat. Ya, jadi kalau seandainya burung itu sudah merasakan nikmat di surga, kata Rasulullah, ketika kamu makan burung itu, maka ketika makan burung itu kenikmatannya 3 kali lipat apa yang dirasakan burung tersebut. Begitulah sangkin ya uniknya dan indahnya ya surga itu ya digambarkan oleh Allah dan Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Kemudian terakhir sebelum ya kita akhiri, supaya satu paragraf ya sesuai dengan yang disebutkan oleh Ibnu Katsir ini ya, dalam tafsirnya pun beliau juga mengumpulkan ayat itu. Ketika ditafsirkan ya dikumpulkan dulu satu paragraf ya, nyambung satu cerita ya, satu paket. Yaitu di sini disebutkan lagi dalam ayat itu ya walahmi thayrim mimma yashtahun, terus apa lagi, ka'amsalil ya walahmi thayrim mimma yashtahun wa hurin in ya wa hurun in ka amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya, karena waktunya terbatas ya, sehingga saya ya tidak bisa menyelesaikan ya sampai ayat ayat yang ke 20 ya 26 seharusnya ya, supaya ketika mentadaburi dan mentafsirkan ini ya tidak buru-buru ya, maka cukup dulu sampai di sini ya. Artinya nanti pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan lagi ya surat Al-Waqiah ya, yaitu ya ayat yang ke-22 ya insyaallah. Ya, tadi saya niatkan mau selesai sampai ayat ke-26 ya, karena di sini dalam tafsir Ibnu Katsir itu memang ya dianggap satu paragraf ya, atau ya satu kisah begitu ya. Karena waktunya yang terbatas, insyaallah kita lanjutkan kembali. Demikian
ya kajian ini bisa sama-sama kita ikuti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya dan menjadikan ilmu ini ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca surat Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.